Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Karena dia memang orang yang penting, dan jadi akhirnya dia mendapat satu favor dari Raja Aram untuk pergi ke Israel untuk mencari kesembuhan. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan orang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, marah dia, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Selanjutnya dikatakan ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, yaitu Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Oke. Saudara, mari kita lihat Naaman itu. Siapakah Naaman? Dia orang yang luar biasa. Ya, dia seorang panglima raja. Dia bukan seorang panglima raja, dia seorang yang terpandang. Ya, jadi bukan hanya jenderal perang, tapi jenderal di atas segala jenderal. Dan kalau kita melihat backgroundnya itu, kerajaan Aram pada waktu itu menjadi bayangannya kerajaan superpower. Kerajaan Israel pun kalah dengan kerajaan Aram ini pada waktu itu, karena ada banyak kemenangan yang diberikan melalui jenderal perang yang bernama Naaman ini. Dia sangat disayangi oleh Raja Aram, dan melalui dia, kata firman Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada kerajaan Aram, dan luar biasa talentanya dan kemampuannya. Dia pahlawan tentara. Jadi inilah predikat seorang yang bernama Naaman. Panglima raja, terpandang, sangat disayangi raja, penuh kemenangan, panglima pahlawan tentara. Tetapi dia sakit kusta. Dan orang ini memang orang hebat sebetulnya ya. Dia bukan hanya seorang biasa, dia jenderal yang luar biasa juga, saudara. Yang luar biasa dari Naaman adalah keinginannya yang luar biasa. He is a fighter, dia itu pejuang. Dia mencari tahu dari sumber apa saja bagaimana dia supaya sembuh, dan dia cari itu, bahkan dari orang tawanan pun dia dengarkan tentang hal itu semua. Dia bahkan minta izin kepada raja untuk pergi ke Israel mencari kesembuhannya. He fight for everything. Dia adalah orang yang tidak pernah menyerah. Saudara. Orang gini ini orang hebat, saudara ya. Jadi keinginan, banyak perkara besar, saudara, terjadi dalam kehidupan kita diawali dari keinginan kita. Saya selalu mengatakan kepada saudara, orang yang tidak ingin apa-apa tidak melakukan apa-apa. Orang yang tidak melakukan apa-apa tidak akan punya apa-apa, saudara. Orang yang tidak punya apa-apa tidak jadi apa-apa. Kalau tidak jadi apa-apa, jangan salahkan siapa-siapa, saudara. Betul nggak, saudara?
Ayo kita hafalkan ya, saudara. Ini hafal, jemaat MDC harus hafal. Orang yang tidak ingin apa-apa tidak melakukan apa-apa. Karena tidak melakukan apa-apa dia tidak punya apa-apa, betul tidak? Tidak punya apa-apa kemudian nggak jadi siapa-siapa. Dan setelah tidak jadi siapa-siapa, jangan salahkan pendetamu, saudara. Ya kadang-kadang ya tidak apa-apa lah pendeta buat salah-salahan, tidak apa-apa. Itu resiko panggilan, saudara ya. Dulu saya masih ingat itu. Ya pokoknya kalau ada gereja yang kelemahannya gereja itu salahnya pendetanya, tidak apa-apa. Itu resiko panggilan Tuhan, tidak apa-apa. Tapi itu, saudara. Tidak ada orang jadi presiden Indonesia ngomong begini, aku ini nggak tahu loh ya, kok bisa jadi presiden itu aku nggak tahu. Ya mendadak seluruh rakyat Indonesia bisa milih aku lah, aku ini siapa toh? Ya tapi karena semua rakyat yang milih, ya akhirnya aku ya jadi presiden gini nih. Ya aku ya sebenarnya nggak ngerti kenapa, nggak ada gitu, itu nggak ada. Orang jadi presiden karena dia ingin jadi presiden. Itu saudara. Diawali dengan desire, saudara. Nah begini saudara ya, dalam satu kebaktian itu saudara. Misalkan ini Tuhan itu tanya pada hari ini, saudara, apa yang engkau ingin aku lakukan untuk kamu? Apakah saudara punya langsung bisa menjawab, Tuhan aku ingin ini. Aku ingin, saudara bisa siap dengan keinginan itu? Ada orang yang datang ke kebaktian cuman gini, ya sudah Tuhan terserah Tuhan. Kalau mau memberkati aku ya berkati, kalau enggak mau memberkati ya nasibku mungkin begini. Saudara. Nah itu fatalisme, saudara. Enggak bisa, saudara. Tidak bisa begitu. Dan kadang-kadang orang pulang dari kebaktian bukan karena Tuhan itu tidak bisa memberkati, tapi karena dia tidak mengharapkan berkat itu. Saudara, kalau saudara datang dengan pengharapan akan jamahan Tuhan, berkat Tuhan dan jawaban doa saudara, saudara akan pulang dengan mujizat. Amin, saudara. Ya, desire itu penting. Awali dengan keinginan. Saudara. Dan bahkan ada seorang yang mengatakan biasakan untuk menulis jurnal. Apa yang saudara inginkan itu saudara tulis, saudara doakan. Dan nanti beberapa tahun kemudian saudara akan melihat bahwa Tuhan menjawab satu-satu apa yang saudara inginkan. Betul nggak, saudara? Itu. Yang kedua yang jadi luar biasa adalah kepercayaannya yang luar biasa. Naaman ini, dia bukan hanya pergi tapi dia juga membawa persembahan dan siap untuk diberikan bagi siapa yang bisa nyembuhin dia. Jadi dia ini luar biasa. Dia tidak pergi sendirian begitu dan kemudian dia kalau sembuh, karena aku sudah sering berobat lah sama ke dokter kemana, ke tabib kemana, ke dukun dan lain sebagainya, tapi nggak sembuh-sembuh. Sudahlah nanti aja berat-berat, bawa emas, resiko, nanti dirampok di tengah jalan bagaimana? Tidak aman. Jadi lebih baik aku pergi, siapa yang bisa menyembuhkan nanti tak kirimlah persembahannya. Dia tidak akan begitu. Tapi sementara dia pergi, dia langsung bawa emas, dia bawa pakaian, dia bawa perak, dia bawa semua pemberian-pemberian itu sudah. Dengan keyakinan bahwa siapa tahu kepergianku yang kali ini akan menyembuhkan aku, akan menjawab permasalahanku. Nah itu saudara. Dia bukan hanya punya keinginan yang besar, tapi dia punya confidence, itu yang luar biasa dari Naaman. Tapi pertanyaannya, sudah punya keinginan yang luar biasa saudara. Ya, orang itu ya, desire itu saudara. Saudara akan mencapai prestasi sejauh yang engkau inginkan. Saudara kalau sudah jadi atlet, saudara jadi businessman atau apa saudara, kenapa yang satu itu lebih pinter tapi nggak bisa suksesnya kalah dengan yang kurang pinter? It depends on their desire. Saudara akan sukses sejauh yang saudara inginkan. Itu. Dan yang kedua, keyakinan. Nah pertanyaannya sekarang, apakah dengan keinginan yang besar dan keyakinan yang besar yang luar biasa ini sudah menyelesaikan masalahnya Naaman? Nah itu. Ternyata tidak, saudara. Apakah itu cukup, saudara? Tidak. Dibutuhkan apa lagi, saudara? Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Keinginan yang besar dan keyakinan yang besar, dan Tuhan memproses Naaman sampai he come to the place of humility. Dia berada di tempat kerendahan hati. Di situ mujizat terjadi. Ayo, kita lihat bagaimana Tuhan memproses Naaman. Yang pertama, proses yang pertama, dan sebelah kanan ini saya tetap menulis tentang siapakah Naaman itu. Dia panglima raja, terpandang, sangat disayangi, penuh kemenangan, panglima tentara. Ya, walaupun dia punya atribut yang begitu luar biasa, saudara. Proses yang pertama, dia harus mendengarkan orang yang ia tawan sebagai budak. Loh sebetulnya kan sebagai jenderal, budak yang harus mendengarkan dia, saudara. Nah sekarang untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya,
dia harus menurunkan derajatnya, jenderal yang luar biasa harus dengerin budak. Lah untuk apa sekarang dia menang perang? Dan disitulah dia yang diproses, ada kehilangan kebanggaan atas prestasi yang dicapai. Dia menang, dia orang yang luar biasa. Tetapi saudara, untuk apa kemenangannya kalau dia hanya harus mendengarkan orang yang akhirnya ditawan sebagai tawanan dan sebagai budak? Lah untuk apa semuanya, saudara? Sebetulnya semakin banyak tawanan, semakin dia peringkatnya jadi luar biasa, so dia lebih terkenal lagi, saudara. Tapi pada waktu itu Tuhan mengizinkan itu terjadi, sehingga mau tidak mau dia harus menurunkan derajatnya, harus mau lebih rendah hati lagi untuk mendengarkan seorang budak atas harapan kesembuhan untuk hidupnya. He lost his pride over his achievement. Berapa banyak orang membanggakan prestasinya, tapi Tuhan itu bisa meniadakan semuanya itu. Yang kedua, saudara, tetap dia adalah seorang pahlawan yang begini, yang luar biasa, saudara. Dia minta izin kepada raja untuk pergi ke Israel. Saudara, kalau saudara lihat situasinya pada waktu itu, kerajaan Aram itu super power dengan segala, sepertinya itu, ya sepertinya sekarang negara Amerika lah, super power gitu. Dan harus cari kesembuhan di negara yang lebih kecil. Di situ hilangnya pride over his nation, national pride-nya hilang. Setiap orang bisa bangga atas negaranya, bangsanya, dan lain sebagainya. Dan kita harus bangga atas Indonesia. Tapi kadang-kadang pada waktu proses ini, dia itu kebanggaan sebagai orang Aram itu hilang. Orang akan lihat ini, loh ngapain jenderal Aram itu pergi, kemana dia? Loh memangnya di kerajaan Aram nggak ada yang tabib, yang sepintar itu yang bisa menyembuhkan penyakitnya? Lah untuk apa menang perang, bangsa-bangsa di sekitarnya dikalahkan. Kalau misalkan dia harus berobat pun harus cari kesembuhan di negara-negara yang dikalahkan. Nah, untuk apa? Ya itulah gitu loh. Orang mulai ngomong tentang hal itu semuanya, dan dia kehilangan pride over his nation. Tapi orang ini nggak masalah. Dia tetap fighter. Dia cari apapun resikonya, kehilangan pride over his achievement, pride over his nation, dia tetap jalani, dia cari gitu. Dan proses yang ketiga, saudara, ya, dia orang hebat, terpandang, disayangi, penuh kemenangan, saudara. Pada waktu dia sampai di rumah Nabi Elisa nggak mau nemuin. Dia tidak ditemui oleh sang Nabi, dan bahkan disuruh membenamkan dirinya di sungai Yordan yang kotor. Dan pada waktu itu juga, saudara, he lost his pride over self. Pride atas self pride-nya kena. Dan pada waktu dia kena self pride-nya, kena itu, dia reaksi, ngamuk. Dia ngamuk. Mari kita lihat ini, lihat ya. Not a warm welcome. Saudara lihat, pada waktu kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa menyuruh seorang suruhan pembantu untuk ngomong sama Naaman. Loh saudara, ini hamba Tuhan luar biasa. Kalau diterjemahkan sekarang ya, misalkan jarang loh, hamba Tuhan, wah ini kualitasnya ini luar biasa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari sekarang ini, itu pada waktu Naaman datang dengan Mercy dan Alphardnya di depan rumah hamba Tuhan. Mana ada hamba Tuhan yang tidak berani nemui sekarang? Bener gak saudara? Wah langsung nemuin, tapi enggak. Ini hamba Tuhan tulen gini saudara. Didatangi Mercy, nah itu kereta, kuda, semua itu ya Mercy, Alphard zaman dulu saudara. Gitu, nggak ditemui. Ya mungkin Tuhan yang suruh itu saudara. Elisa mau aja menemui, nggak usah dikira. Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan jadi pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ditemuin aja enggak saudara. Naaman jadi reaksi, marah dia, kena. Lah, tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat yang penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dengan kata lain dia mungkin ngomong gini loh ya, aku kehilangan pride, aku harus merendahkan diri dengerin budak.
Aku harus merendahkan diri, kehilangan pride dari bangsaku. Aku pergi ke negara lain cari kesembuhan. Tapi ya ojo nemen-nemen. Gitu loh. Mbok aku diajeni, sidik aja diajeni. Ini nabi satu ini namanya Elisa ini. Aku aku minta rasa respect sedikit. Aku ini, kamu nggak tahu tas aku ini siapa. Mungkin dalam hatinya itu gitu. Kamu nggak tahu, loh aku kalau mau bunuh kamu aja, gitu. Kecil. Waduh. Siapa di antara saudara yang pernah kena itu egonya itu kayak Naaman ini? Angkat tangan. Oh jujur, ayo jujur. Di sini orang jujur masuk surga, saudara. Nggak jujur nggak masuk surga, saudara. Ayo siapa yang pernah kena itu egonya, saudara? Kayak Naaman. Nah, sebagian jujur, sebagian masuk surga, sebagian enggak. Setiap kita pasti kena, betul nggak? Amin. Setiap kita pasti kena, saudara. Ya yang kena. Yang belum kena, saya doakan supaya kena. Nah, ayo kan, itu. Wah sesat ini pendeta ini, saudara. Nanti dulu, saudara. Naaman itu marah sekali, saudara. Dan dia katakan, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai di Damsyik lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Dan dia mulai membandingkan antara Israel dan Damsyik. Ini Damsyik, itu tempat kerajaan dan yang kerajaannya itu jauh lebih bagus. Nah, aku sudah mau merendahkan gini loh, enggak mau nemuin. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara mau tahu di mana Tuhan menyembunyikan mujizatnya kadang-kadang, saudara? Dan seringkali, bukan kadang-kadang. Tuhan menyembunyikan mujizatnya di tempat yang rendah. Maksudnya di tempat di mana kita hanya dapat meraihnya jika kita hidup dalam kerendahan hati. Pada waktu kita hidup dalam kerendahan hati, di situ kita ngalamin mujizat Tuhan. Yang membuat perintah Tuhan sukar itu adalah kesombongan kita. Saudara, nyemplung di sungai Yordan. Saya pernah baptis orang di sungai Yordan. Memang tidak sebersih yang saudara pikirkan. Wah, banyak ikannya, saudara. Waktu baptis, waduh ikannya bisa gitu, saudara. Gitu. Dan memang tidak sebersih yang kita pikirkan, saudara. Tapi cuma nyemplung aja loh. Apa susahnya? Itu apa susahnya? Cuma nyemplung itu. Tapi pride membuat nyemplung di sungai Yordan itu adalah hal yang sangat sulit. Sangat sulit sekali. Karena apa? Pride. Loh aku ini loh jenderal. Aku ini bisa mandi di istana bisa. Loh, Nabi nemuin aku aja nggak mau. Nyuruh aku pergi ke sungai Yordan. Ya mbok dilihat sungai Yordan sama sungai di Parpar itu di Damsyik itu bersih mana. Loh, mas, dalam bahasanya ajenono aku ini. Itu. Kena pride-nya itu. Kena. Ada seorang perempuan Kanaan. Anak perempuannya itu kerasukan setan. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia ngomong apa? Dan dia ngomong, Yesus, kasihanilah aku. Ini perempuan ini menderita. Saudara, kalau seorang ibu punya anak kerasukan setan, ya sudah susah. Ya. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus, dia ngomong, tolonglah aku Tuhan. Nah tentunya kalau kita dari Tuhan Yesus, misalkan kita jadi, tentunya ini orang ini sudah minta gini apa enggak ditolong. Saya ingin saudara melihat satu perikop dari Matius pasal yang ke-15 ayat 26. Tapi Tuhan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Jadi perempuan yang tadi anaknya kerasukan setan itu, yang minta belas kasihan, yang minta tolong sama Tuhan, dianjing-anjingkan sama Tuhan. Coba bayangkan. Tapi kata perempuan itu dikatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sudah direndahkan, tapi dia merendahkan begitu dan dia mengidentikan dengan posisi yang paling rendah dari Tuhan, yang statementnya Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. God place the miracle in the low places.
Tuhan menyediakan mujizat di tempat-tempat yang kita bisa hanya raih dengan melalui kerendahan hati. Coba bayangkan kita yang jadi perempuan Kanaan itu. Tuhan tolong, kasihanilah aku. Enggak patut memberikan mujizat kepada anjing. Kira-kira reaksi kita gimana? Gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan. Betul gak? Lu kita ini kurang apa gitu. Tapi bagi perempuan itu tidak penting. My pride over myself itu tidak penting. Yang penting anakku sembuh. Itu luar biasa. Siapa yang pernah ngalami kena itu egonya sampai mangkel, angkat tangan. Lebih banyak, lumayan. Jujur, orang jujur masuk surga. Satu kali saya masih ingat, saya diajak Pak Minto main golf. Hai Koan, main di Citraland ya. Saya senang, sulit mengatakan tidak kalau saya diajak main golf. Gitu. Karena itu adalah olahraga surgawi. Sampai di sana sudah banyak orang, ada 3 flight, maksudnya tidak 3 grup, itu ya kalau di total ya 12 orang. Waktu itu ya adalah Pak Prapto ada di situ, ada semuanya. Saya senang itu. Waduh, saya ini mau main golf itu ya Mazmur 23. Engkau membimbing aku ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Gadamu dan tongkatmu, ya tongkat apa ini? Aduh, rasanya senang gitu. Gitu. Sebelum saya mukul itu ya ada orang MDC ada di situ, orang yang bukan MDC juga ada, tapi banyak orang yang sudah pernah saya latih golf itu ya, itu di sana itu. Ya tengah-tengah nanti grup pertama harus jalan dulu, saya langsung swing gitu, memanasi, ada pemanasan ya, warming up gitu. Ada satu orang yang ngomong begini, "Oh, Koan itu seneng loh main golf sama kita ini." Loh ya seneng, kok tahu ya aku seneng ya. Ya itu enggak. Tapi kalimat pertama enggak masalah, saudara. Masalah di kalimat kedua. Gitu. Nah, terus kan gini, mungkin Pak Minto masih ingat itu. Kalimat keduanya gini, soalnya Koan seneng gratisane. Amit-amit jambang bayi ya. Aku ini kalau gak pernah minta duit sama orang lain loh, kamu kok bisa ngomong kayak gitu. Aduh, aku ini punya darah tinggi loh, mak nyeng. Aduh, keringin tanganku. Saya masih ingat itu Pak Minto, enggak lah kok enggak gitu. Saya masih ingat itu, dibela tapi sudah masuk itu jelek gitu. Aduh Tuhan, aku ini mau main golf supaya aku ini sehat. Tapi kok aku ketemu orang yang dipakai setan itu. Aduh, aku ini enggak gitu loh saudara, saya enggak pernah loh saudara, enggak mau. Saya minta duit sama saudara untuk main golf, enggak mau. Itu enggak mau saudara. Tapi yang tidak saya sadari itu bukan dipakai setan, itu dipakai Tuhan untuk memunculkan my ego. Ternyata kenapa aku harus marah gitu? Kalau aku enggak begitu ya kenapa aku harus marah? Let the truth defend itself. Biarlah itu kebenaran itu membela diriku. Enggak perlu aku membela diri kok. Jadi walaupun aku pendeta, pride-nya itu masih. Aduh, masih ada. Disitulah aku sadar Tuhan. Tadinya itu aduh aku ini kamu susah tak doa no. Gitu ya toh. Kok bisa ngomong gitu? Nek kamu sih bayari aku enggak masalah. Kamu enggak bayari aku. Itu sudah. Enggak gitu. Tapi I love him. Sampai sekarang ya aku ya sayang sama dia. Karena apa? Tuhan itu waktu itu Tuhan berurusan dengan aku. Haleluya. Siapa yang pernah kena gitu angkat tangan. Ayo. Oh tambah jujur saudara. Masuk surga orang jujur. Satu kali anak-anak masih kecil tak ajarin golf. Kalau orang lain tak ajari golf saudara ya. Itu saya ajari dengan sungguh-sungguh. Apalagi anak-anak saya. Tak ajari golf saudara. Dan golf dalam ini ya saudara, sorry ya ngomong tentang golf, wong bisanya cuma main golf, saya enggak bisa karambol, golf bisa saudara. Iya, gitu. Jadi itu dan golf itu gini saudara ya. Ngajari itu sekali enggak bisa langsung sempurna, itu enggak bisa. Layer, lapisan demi lapisan ya. Pokoknya yang penting bisa ngayun kena bola dulu, ya kan saudara. Tentang megangnya keliru, mungkin
kanunya keliru semuanya, itu keliru semuanya, enggak apa-apa. Yang penting kena dulu sampai akurasinya itu naik, baru dirubah. Sedikit demi sedikit perubahannya, sampai kalau akurasi sudah sampai 80%, baru kita ngadakan perubahan. Karena setiap kali perubahan itu akurasi kenanya bola meleset lagi gitu, saudara. Itu teorinya itu begitu. Kemudian akurasinya naik, dirubah lagi gitu. Itu. Nah, saya ngajari anak saya itu.